Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak ayam goreng saus asam manis. Ayam goreng yang gurih dipadukan dengan saus asam manis yang kaya rasa, pasti akan menambah selera makan. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 500 gram daging ayam, kemudian dicuci bersih. Aku memakai bagian paha bawah ya teman-teman, lalu dipotong menjadi dua seperti ini. Bumbui dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian semua bahan ini kita campur aduk, diulet-ulet sampai semuanya tercampur rata. Selain menggunakan paha bawah, teman-teman juga bisa menggunakan daging ayam bagian lainnya ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini kita marinasi minimal 30 menit ya. Selagi kita menunggu ayamnya dimarinasi, aku siapkan bahan lainnya. Ada 1 buah bawang bombay ukuran kecil, kemudian dipotong memanjang seperti ini. 3 buah cabai merah, kemudian diiris serong seperti ini. Aku juga menggunakan 3 buah cabai hijau keriting supaya nanti warnanya jadi meriah ya teman-teman. Untuk saus racikannya aku menggunakan 8 saset saus tomat seperti ini, setara dengan 64 gram ya teman-teman. 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok teh saus tiram, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh cuka makan. Tambahkan kurang lebih 200 ml air hangat, kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah kurang lebih 30 menit dimarinasi, ini ayamnya kita goreng di minyak yang agak banyak dengan api sedang kecil aja supaya nanti matang sampai ke dalam-dalamnya ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah kurang lebih 12 menit ini digoreng, ayamnya sudah kecoklatan seperti ini. Ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Bisa kita angkat ayamnya dan kita tiriskan dulu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke step selanjutnya. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang bombay dan cabai-cabiannya. Tumis sampai semua bahan ini layu dan wangi ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup, kemudian masukkan racikan sausnya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah mendidih seperti ini, masukkan ayam gorengnya. Ini kita aduk-aduk supaya sausnya terbalut dengan daging ayamnya ya. Gunakan api kecil aja teman-teman supaya sausnya tidak cepat gosong. Nah, setelah kurang lebih 3 menit dimasak, ini sausnya sudah mengental dan rasanya juga sudah pas. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Gimana teman-teman? Mudah sekali kan cara buatnya? Ini kalau beli di resto harganya mahal loh teman-teman. Dengan modal 50.000 kita sudah bisa masak ala resto seperti ini. Ini aku masak pindang tongkol yang disambelin terus ditambah pete. Enak banget. Dimakan dengan nasi hangat dan juga lalap daun singkong. Nikmat banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Pertama-tama bersihkan dulu pindang tongkol dari kepala dan durinya, lalu dicuci bersih. Aku menggunakan ikan pindang tongkol sekitar 4 ekor ya teman-teman. Lalu digoreng sampai kecoklatan seperti ini. Jangan terlalu kering ya teman-teman, supaya nanti teksturnya nggak alot kayak sendal jepit. Nah, kalau sudah mateng, ini kita dinginkan dulu, baru bisa disuir-suir seperti ini ya teman-teman. Aku nyuir-nyuirnya tidak terlalu kecil ya teman-teman, seperti ini aja. Untuk bumbunya, aku menggunakan 4 siung bawang putih, kemudian diiris kasar. 6 buah bawang merah, ini juga aku iris-iris kasar. 100 gram cabai keriting merah, kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. 10 buah cabai rawit merah, sama ini kita potong menjadi 2 seperti ini. Tambahkan 1 buah tomat, kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil.
Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian goreng semua bahan ini sampai layu ya teman-teman. Kurang lebih sekitar 2 menit. Kalau udah layu seperti ini, bisa kita angkat dan dinginkan terlebih dahulu. Setelah itu, ini aku haluskan aja menggunakan chopper. Tidak perlu terlalu halus ya teman-teman. Jadi seperti ini aja masih ada teksturnya. Selain ada bumbu halus, aku juga menggunakan 10 buah cabai hijau keriting ya, supaya nanti masakannya menjadi lebih berwarna. Panaskan secukupnya minyak, kemudian kita tumis kembali bahan sambelnya ini dan tambahkan 1 batang serai, 2 senti lengkuas, 1 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Ini kita tumis sampai bumbunya matang dan tanak ya teman-teman. Aku menggunakan api kecil supaya nanti tidak cepat gosong. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah matang dan tanak. Kemudian teman-teman bisa masukkan ikan pindang tongkol yang sudah disuir, cabai hijau keriting, dan ini dia primadonanya. Aku menambahkan 1 papan pete yang sudah dibelah 2. Tambahkan air kurang lebih 200 ml. Ini kita aduk-aduk aja sebentar supaya tercampur rata. Dan bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam serta penyedap rasa secukupnya. Ini kita masak kembali sampai cabai hijaunya ini tidak langu dan airnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Jika rasanya sudah pas dan sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak ayam kecap bumbu merah. Daging ayamnya yang gurih dipadukan dengan saus medok seperti ini. Sedapnya. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 700 gram daging ayam yang sudah dicuci bersih. Ini aku menggunakan bagian dada ya teman-teman. Kemudian bumbui dengan 2 sendok teh bumbu marinasi ayam goreng. Bisa pakai merek apapun ya. Dan 2 sendok teh tepung maizena. Kemudian dipijat-pijat dan diremas-remas ya, agar bumbunya meresap ke daging ayamnya. Setelah tercampur rata, diamkan kurang lebih selama 15-30 menit. Setelah selesai dimarinasi, goreng daging ayamnya di minyak yang panas menggunakan api sedang cenderung besar sampai kedua sisinya kecoklatan. Nah, kita gunakan api besar supaya daging ayamnya masih tetap juicy ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini daging ayamnya sudah matang. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Bagi teman-teman yang sedang mengurangi minyak goreng, bisa juga dipanggang menggunakan air fryer ya teman-teman. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Di sini aku menggunakan sekitar 8 siung bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Siapkan cobek, kemudian masukkan 6 siung bawang putih, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 7 buah cabai merah keriting, dan kurang lebih setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita ulek sampai halus. Jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas, bisa ditambahkan cabai rawit merah. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan dulu ya. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian kita tumis bawang merahnya terlebih dahulu sampai layu dan juga wangi. Nah, seperti ini cukup. Ini sudah layu dan wangi ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan bumbu halusnya. Kita aduk dulu sebentar sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa tambahkan 1 batang serai, 2 ruas lengkuas, kemudian 1 ruas jahe. Semuanya sudah digeprek ya teman-teman. Lalu ini kita masak sampai bumbunya matang dan juga tanak. Gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Setelah bumbunya matang, teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 4 sendok makan kecap manis. Ini kita masak sebentar, aduk cepat sampai kecapnya harum ya teman-teman. Kalau kecapnya sudah harum seperti ini dan caramelize, teman-teman bisa tambahkan kurang lebih 500 ml air putih. Ini kita aduk sebentar dan kita tunggu sampai airnya mendidih. Tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 ibu jari gula jawa. Untuk garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan daging ayam yang sudah digoreng. Ini kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata.
Agar bumbunya lebih meresap dan juga cepat matang, teman-teman bisa tutup seperti ini ya. Kemudian kita ungkep kurang lebih selama 10 menit. Dan seperti ini hasilnya teman-teman setelah kurang lebih 10 menit diungkep. Ini kuahnya sudah medok banget ya teman-teman, udah enak dan rasanya juga sudah pas. Sebelum disajikan, ini aku mau angkat dulu serai, jahe dan juga lengkuasnya supaya tidak mengganggu saat proses penyajiannya ya. Dan ini dia teman-teman, ayam kecap bumbu merahnya sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak mie goreng ikan laut punyanya Kak Meldi yang rasanya pedas dan bikin mendesis. Dan ternyata setelah aku coba rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 1 bungkus mie telur, ini 1 bungkus isinya 2 piece ya. Lalu kita rebus di air yang mendidih sampai matang. Tapi jangan terlalu matang ya teman-teman, karena nanti kita akan masak lagi. Nah seperti ini cukup, ini minyak sudah cukup matang. Lalu teman-teman bisa matikan api kompornya dan kita tiriskan dulu ya. Siram dengan air mengalir sampai dingin supaya minyak tetap kenyal dan tidak lengket ya teman-teman. Lalu kita sisihkan dulu. Kemudian ada ikan pindang tongkol, ini sudah dibersihkan dari kepala dan durinya. Lalu digoreng sampai matang, tapi jangan terlalu kering ya teman-teman supaya teksturnya tidak alot. Sebenarnya aku tadi memakai 2 ekor ya teman-teman, tapi ternyata ditinggal meleng dikit aja, yang separuh lagi dimakan si empus. Tapi nggak apa-apa, aku pakai aja seadanya. Teman-teman kalau mau pakai lebih banyak itu juga lebih enak ya. Kemudian ada cabai merah keriting dan cabai rawit yang sudah direbus sampai matang. Cabai keritingnya aku pakai sekitar 15 buah dan cabai rawitnya sekitar 8 buah. Tambahkan 1 buah tomat merah, kemudian dicopot kasar aja teman-teman sampai teksturnya seperti ini. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Nah untuk bumbu lainnya ada 4 siung bawang putih. Ini kita cincang halus aja ya teman-teman. Kalau udah, ini kita sisihkan dulu. Lalu ada bawang merah, ini kecil-kecil aku hitung 6 siung. Rajang tipis-tipis aja seperti ini. Siapkan minyak, ini aku menggunakan bekas menggoreng ikan tadi ya teman-teman. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai kecoklatan seperti ini. Selanjutnya teman-teman bisa masukkan bahan yang sudah kita chopper tadi. Agar aromanya lebih wangi, di sini aku menambahkan 2 lembar daun jeruk. Ini kita tumis kembali sampai semua bahan ini matang dan tanak ya, kira-kira seperti ini. Kemudian teman-teman bisa bumbui dengan 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh saus tiram supaya makin gurih. Ini kita aduk-aduk sebentar sampai semuanya larut. Kemudian teman-teman bisa masukkan ikan tongkol yang sudah disuir-suir. Tambahkan sedikit air kurang lebih 70 ml. Lanjut dimasak sampai airnya surut ya teman-teman. Jangan lupa dikoreksi rasa. Nah ini rasanya menurutku kompleks ya teman-teman. Ada pedasnya, asemnya, manisnya juga dapet, dan rasanya gurih banget karena kita memakai ikan tongkol. Jika rasanya sudah pas, teman-teman bisa masukkan mie telurnya. Lanjut dimasak sekitar 3 menit sampai mie-nya matang dan bumbunya meresap. Nah seperti ini cukup, ini minyak sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Hari ini aku masak telur ceplok sambal bacak. Cita rasa yang pedas, sedikit asam dari tomat dan wangi terasinya pasti akan menambah selera makan. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 4 butir telur ayam, kemudian panaskan minyak dan diceplok memakai wajan seperti ini ya. Nah di sini aku ceploknya bebarengan kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau diceplok satu persatu menggunakan wajan yang cekung itu juga boleh ya. Kalau sudah matang, kemudian bisa diangkat dan kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih, kemudian dirajang kasar aja.
Lalu ini bawang merah kecil-kecil, aku hitung 5 siung, ini juga dirajang-rajang. 15 buah cabai keriting merah. Kalau teman-teman ingin rasanya lebih pedas, bisa ditambah cabai rawit ya. Kemudian aku juga menambahkan 2 buah tomat merah, kemudian dibagi 4 seperti ini. Panaskan minyak, kemudian goreng semua bahan sambal ini sampai layu ya. Gunakan api kecil sedang aja supaya tidak mudah gosong. Nah, setelah layu seperti ini, teman-teman bisa menambahkan 1 sendok teh terasi. Ini kita masak sebentar sampai terasinya harum dan juga matang. Setelah dirasa cukup matang, teman-teman bisa matikan api kompornya dan ini kita dinginkan dulu ya. Setelah dingin, teman-teman bisa ulek kasar ataupun dicopot seperti ini ya. Nah, kalau aku copernya tidak terlalu halus ya teman-teman, masih ada tekstur bawang cabenya seperti ini. Panaskan kembali wajan, kemudian kita tumis bahan sambalnya ini. Gunakan api kecil aja ya teman-teman, supaya tidak mudah gosong. Nah, kalau udah setengah layu seperti ini, teman-teman bisa beri bumbu seperti garam, penyedap, dan juga gula pasir. Untuk takaran lengkapnya, teman-teman bisa cek di description box ya. Aduk-aduk sebentar supaya garam, gula penyedapnya larut ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 70 ml air. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan telur ceploknya. Aku juga menambahkan beberapa biji cabai rawit hijau ya teman-teman. Ini optional aja karena di rumah ada anak yang sedang belajar makan pedas. Jadi aku pisahkan cabenya dengan cara seperti ini ya. Jika dirasa sudah matang, bisa diangkat dan siap sajikan. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.